Halo semua, selamat datang dan perkenalkan nama saya Gabriela Sebum. Biasa saya dipanggil Lala dengan NIM 1124108887 dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Manajemen dan kelas reguler malam. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara UMKM yaitu Happy Donuts. Jadi seperti saya bilang tadi, saya akan menjelaskan tentang salah satu UMKM kuliner yang cukup menarik, yaitu Happy Donuts. Sesuai namanya, donat. Jadi Happy Donuts ini adalah salah satu bisnis yang bergerak di bidang produksi donat dengan banyaknya varian rasa dan topping yang kreatif. Mereka juga telah berkembang pesat dan berhasil membuka banyak cabang di berbagai lokasi. Dan salah satunya saya wawancarai mereka di daerah Marrakas, Candrabaga, dekat Candrabaga. Jadi hal ini tentunya tidak terjadi begitu saja, karena perjalanan mereka pasti dipenuhi oleh tantangan, inovasi, serta strategi yang cermat. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan perjalanan UMKM Happy Donuts, dan telah saya interview juga mereka gimana sih gitu. Let's go. Jadi Happy Donuts ini didirikan dengan visi sederhana, yaitu menyajikan donat berkualitas dengan rasa yang unik dan harga yang terjangkau. Dengan berbagai banyaknya varian rasa, mulai dari donat klasik seperti donat coklat keju, coklat kacang, hingga rasa modern seperti matcha, red velvet, Oreo, dan lain-lainnya. Dan Happy Donuts ini berhasil menarik perhatian konsumen dari berbagai banyaknya kalangan seperti nenek-nenek, kakek-kakek, anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Jujur donatnya juga gede guys, gede gitu, donat gede ya, gede begini. Sebagai contoh, Happy Donut juga tidak hanya fokus pada rasa, tetapi juga tampilannya yang menarik perhatian. Seperti misal, donat Oreo, rasa varian Oreo. Mereka tuh nambahin kayak topping mata-mata gitu loh. Terus mereka tambahin biskuit itu yang menjadi menarik perhatian. Jadi tidak hanya lezat, tapi juga instagramable, kayak buat foto-foto gitu, lucu. Mereka juga mengemas dengan baik, walaupun pengemasannya itu kardus coklat polos gitu doang dengan plastiknya, tetapi mereka menjual dengan harga yang benar-benar terjangkau. Nanti saya akan bahas. Setelah itu, Happy Donuts juga menjaga produk dengan bahan baku pilihan yang aman dan terpilih. Bahan utama donat pasti terigu, gula, telur, dan lain-lainnya. Mereka nanti kita balas. Namun seperti UMKM lainnya, Happy Donuts juga mengalami banyak tantangan
Salah satunya persaingan pasar. Seperti kalian tahu, nggak tahu sih, kalian tahu atau enggak, daerah Marrakas itu kan daerahnya UMKM berjualan. Jadi banyak banget kan jualan snack makanan berat maupun lain-lainnya. Apalagi mereka di pinggir jalan, jadi agak susah sih menurut aku. Kayak ya udahlah, kalau hari ini nggak ada yang beli, besok. Habis itu apalagi mereka di industri kuliner, khususnya donat. Pasti donat banyak banget sih yang jualan sama. Banyak brand besar yang sudah lebih terkenal dulu seperti ya, kita UMKM lokal lainnya yang menawarkan produk serupa. Tapi untuk itu Happy Donuts harus lebih berinovasi dan kreatif agar tetap relevan juga dan tidak tertinggal. Inovasi dalam produk dan pelayanan menjadi kunci untuk bertahan dalam persaingan ini. Terus tantangan kedua itu pengolahan sumber daya dan bahan baku. Pasti karena UMKM ini Happy Donuts memiliki banyak sekali cabangnya, kata karyawannya begitu. Happy Donuts memang harus memastikan bahwa setiap cabang mereka itu menerima pasokan bahan baku yang cukup dan tetap berkualitas, serta menghindari keborosan. Apalagi ketidakstabilan dalam pengolahan bahan baku. Hal itu bisa mengaruhi kualitas produk yang menyebabkan kerugian. Untuk itu, Happy Donuts harus memiliki sistem manajemen stok yang baik yang memungkinkan setiap cabang beroperasi secara efisien. Apalagi mereka ini setiap hari biasa itu mereka memproduksi donat sampai 6 kilo. Sedangkan kalau malam minggu mereka memproduksi donat kalau untuk hari hampir biasa katanya itu biasa kita produksi 9 kilo. 6 kilo. Tapi kalau malam minggu biasanya itu sampai 9 kilo. Hari Minggu sampai malam Senin. Biasanya kita produksi banyak. Banyak kan, dengan banyaknya varian, topping lain-lainnya, itu lumayan. Kemudian ada juga tantangan dalam manajemen cabang dan karena banyaknya cabang yang harus dikelola, Happy Donuts juga harus memastikan bahwa setiap cabang itu berhasil mengikuti standar yang ditetapkan oleh Happy Donuts. Jadi Happy Donuts harus memastikan setiap benar-benar setiap cabang mereka mengikutinya dan juga menjaga kualitas produk, menjaga kebersihan, terus memastikan pelayanannya ramah dan cepat. Tapi setauku setiap cabang itu yang jaga itu satu doang guys, ya satu orang doang. Aku udah kedua cabang. Kalau kalian tahu sih, daerah Marrakas dan daerah Pejuang, yang jaga satu orang doang kan agak susah ya. Terus ya itu jadi tantangan mereka juga jika tidak ada pengawasan yang ketat dan dari manajemen pusatnya sih. Terus yang tantangan lain itu membangun loyalitas pelanggan di tengah
maraknya promo dan penawaran diskon dari berbagai brand, Happy Donuts juga bekerja keras untuk mempertahankan pelanggan agar tetap memilih produk mereka. Jadi mereka ini beli 6 donat 20.000, 3 donat itu 13.000, 2 donat itu 10.000, dan 1 donat itu 5.000. Seperti itu harga-harganya. Menurut aku lumayan sih, bukan lumayan lagi tapi wow. Jadi untuk menghadapi tantangan tersebut, Happy Donuts harus menetapkan berbagai strategi yang menurut saya efektif. Salah satunya diversifikasi produk dengan menawarkan berbagai rasa dan varian. Mereka kan berhasil nih menarik minat pelanggan seperti saya, hingga saya mewawancarai mereka. Pelanggan yang beda-beda. Tidak hanya itu, mereka juga membuat varian muslimah yang selalu dinantikan oleh pelanggan setia. Misalnya saat Lebaran dan Natal, Happy Donuts menyediakan edisi khusus yang buat pelanggan merasa spesial. Aku dispesialin. Selain itu, Happy Donuts juga memanfaatkan teknologi digital seperti aktif di media sosial dan memanfaatkan platform e-commerce untuk menjual produk mereka secara online. Tapi kayaknya mereka belum berjualan di Shopee Food, GoFood mungkin. Gak tau deh, aku lupa nanya guys. Pokoknya Instagramnya adalah Happy Donuts _coffee shop. Jadi ya nanti saya tambahkan di pendapat saya. Happy Donuts juga tidak hanya tinggal di sekitar cabang mereka, tetapi pelanggan dari daerah lain bisa lah untuk mencicipi produk mereka. Happy Donuts juga menerapkan sistem manajemen cabang yang terintegrasi yang menggunakan aplikasi. Mereka nggak pakai sih. Happy Donuts itu juga memakai untuk laporan keuangan mereka memakai laporan setiap cabang, penjualan per cabang, lalu pastinya laporan bahan baku, seperti itu. Lalu Happy Donuts itu tidak hanya fokus pada profit, tapi juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar dengan membuka banyak cabang. Mereka juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Ya, ini bisa berperan besar dalam menyerap tenaga kerja Indonesia. Happy Donuts juga membantu perekonomian lokal dengan menggunakan bahan baku dari supplier lokal, dan ini mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar tempat mereka beroperasi. Dengan keberadaan mereka, Happy Donuts juga tidak hanya menguntungkan diri mereka, tetapi juga kontribusi pada kemajuan ekonomi lokal. Jadi bisa lah Happy Donuts menginspirasi banyak pengusaha muda untuk ingin memulai bisnis mereka dengan dedikasi dan inovasi kreatif dan keberanian untuk mengambil resiko. Happy Donuts juga membuktikan bahwa sebuah bisnis kecil bisa berkembang menjadi besar dan mampu membuka banyak cabang. Jadi
pendapat saya itu adalah mereka memang contoh nyata dari UMKM yang berhasil memanfaatkan kreativitas dan inovasi mereka untuk menarik perhatian pasar. Apalagi mereka kan di Marrakesh ya, seperti saya bilang, di Marrakesh itu banyak sekali UMKM, bisa dibilang dunianya UMKM untuk berjualan. Banyak banget guys. Aduh, bentar. Banyak banget. Terus ya Pedonuts juga mampu menghadirkan produk yang tidak hanya lezat tetapi berkualitas dan juga harganya terjangkau, menjadikan mereka yang favorit dari berbagai kalangan. Namun seperti UMKM lainnya, Happy Donuts harus menghadapi tantangan seperti persaingan pasar, seperti yang saya bilang tadi, pengolahan bahan baku, pemasaran yang efektif, apalagi ya tadi saya sebut ya itulah. Jadi dalam pandangan saya, Happy Donuts ini memiliki potensi yang besar lah untuk berkembang lebih jauh sampai punya restoran school jauh dengan terus berinovasi, memperluas pasar melalui platform digital supaya memperkuat branding mereka, dan juga tolong adain di Shopee Food, GoFood, apalagi ya, itulah pokoknya platform makanan, pesan makanan secara online. Jadi saya juga percaya bahwa UMKM seperti Happy Donuts memiliki peran penting dalam perekonomian lokal, terutama menciptakan lapangan kerja. Mereka buka lowongan guys, dan memperdayakan masyarakat sekitar. Dengan dedikasi dan strategi yang tepat, Happy Donuts tidak hanya bisa menjadi inspirasi bagi UMKM lain, tapi juga menjadi salah satu pelaku usaha lokal yang bersaing di tingkat nasional. Jadi menurut saya Happy Donuts memang harus memanfaatkan unggulan mereka dengan menambahkan varian rasa lainnya, ide-ide rasa lainnya, terus topping-topping lainnya untuk benar-benar menarik perhatian pelanggan mereka, terutama anak kecil kan suka nih donat, anak remaja juga sih pasti suka donat. Misal ini apa tuh, mereka membuat topping-topping seperti saya bilang, topping-topping edisi lebaran, Natal, habis itu edisi Happy New Year. Saya sangat menginspirasi bagaimana Happy Donuts bisa berkembang dengan pesat meski mereka mulai sebagai usaha kecil sih. Itu juga membuktikan bahwa ide kreatif, kejelian dalam melihat peluang pasar dan pengolahan yang baik, sebuah UMKM bisa tumbuh dengan cepat, dan juga kehadiran banyak cabang yang terbesar di berbagai tempat adalah bukti nyata
dari keberhasilan mereka dalam membangun brand yang kuat yang tidak hanya bergantung pada produk mereka sendiri. Jadi mereka memang harus membangun hubungan dengan pelanggan yang ramah, dan saran saya sih tambahin sih karyawannya. Masalahnya pas saya wawancarain mereka, hanya kan saya udah berkali-kali ya beli donat di Happy Donuts, yang berjaga cuma satu orang saja. Jadi kalau rame nih pasti dia agak kesulitan sih dalam untuk mengukur waktunya agar pelanggan tidak merasa ini kerjanya lama nih, kok lama banget sih buat ngemas doang. Jadi karena banyaknya varian, jadi kita kan mereka yang karyawan sekalian nunggu yang namanya pelanggannya mikir dulu nih mau varian apa. Belum lagi kalau varian ini habis, mereka harus restock lagi. Jadi agak ribet kalau satu orang saja yang menjaga UMKM di setiap cabangnya. Saya udah 2 cabang ya, dan berkali-kali satu orang dulu yang jaga, guys. Oh my god. Jadi itu pendapat saya lain yang lain. Satu hal yang saya nilai dengan baik dari Happy Donut itu adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan tren pasar. Benar sih, waktu itu saya lihat jadi dalam dunia kuliner, terutama pada produk seperti donat yang populer, sangat penting lah untuk berinovasi agar tidak terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Happy Donut mampu melakukan dengan menawarkan varian rasa yang sesuai dengan selera pasar yang terus berkembang. Dari rasa klasik menjadi rasa yang lebih eksperimental dan sesuai dengan tren global. Ini akhir-akhir ini kan banyak nih rasa-rasa matcha, dan mereka membuat banyak matcha ya. Waktu itu saya beli banyak sih varian matcha dengan topping-topping berbeda, dari yang mata sampai bubuk matcha. Habis itu dari yang kalian tahu nggak sih kayak topping yang bulat biskuit bulat kecil itu, tapi mereka berwarna gitu ya, pokoknya itulah, saya nggak tahu namanya, maaf ya. Itu memang langkah yang sangat tepat. Jadi dalam konteks bisnis kuliner itu, keberanian untuk berinovasi itu sangat penting agar tetap relevan. Selain itu, saya juga melihat bahwa mereka benar-benar fokus pada kualitas mereka ya, penggunaan bahan bakunya yang berkualitas, terus menjaga kebersihan. Saya datang sih waktu itu bersih ya, walaupun jujur karena donat ya, terus terbuka gitu tempatnya, pinggir jalan lagi banyak motor lewat, mobil lewat, jadi banyak lalat gitu guys. Tapi mereka tetap kayak ngejaga donat itu tetap enak. Mereka tutup pakai, mereka agak modern, bukan ya, makanya kayak gitulah, saya bingung jelasinnya gimana. Jadi mereka selalu kayak adalah kayak apa sih buat ini, kayak buat ngusir lalatnya gitu. Jadi tenang guys, tuh lalatnya nggak masuk kok. Jadi sehat lah bagi konsumen, walaupun gulanya banyak nih pasti. Lihatlah. Jadi
hal itu hal yang sangat penting di tengah persaingan yang ketat dan semakin meningkat kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan kualitas makanan. Terus, namun di balik keberhasilan ini, mereka pasti ada beberapa hal yang harus diperhatikan biar berkembang lebih jauh, yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Dengan banyaknya bisnis yang dimiliki, mereka pasti harus memiliki kualitas pelayanan di setiap cabang yang mereka harus jaga sih. Tidak jarang dalam bisnis banyak cabang, tapi ada perbedaan tentang kualitas pelayanan di masing-masing cabangnya. Seperti misal di cabang Bekasi ada cuek, cabang Cikarang ramah, ya begitulah. Jadi sistem pelatihan yang efektif dan manajemen yang baik memang diperlukan untuk menjaga kualitas pelanggan di setiap lokasi, di setiap cabang. Jadi saya juga berharap PP Donuts juga luas jangkauan pasar mereka dengan lebih aktif menggunakan media sosial mereka untuk terus mempromosikan. Memang walaupun mereka sudah memiliki banyak cabang, jadi saya percaya bahwa mereka bisa melakukan lebih banyak hal. Ya, seperti yang saya bilang, aktif di sosial, TikTok, Instagram, Facebook untuk menarik ibu-ibu. Terus itu saya juga ingin melihat PP Donuts itu lebih fokus pada berkelanjutan seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat. Itu penting juga ya, lingkungan. Perusahaan-perusahaan di sektor kuliner juga memikirkan cara untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, misal menggunakan kemasan ramah lingkungan. Itu benar, baru news muncul. Atau bahkan menerapkan sistem pengolahan limbah yang efisien lah. Jadi itu jadi nilai tambah yang tak hanya meningkatkan citra perusahaan tapi juga dampak positif untuk bumi lah ya. Jadi kedepannya mereka bisa lebih memanfaatkan teknologi dalam operasional, menggunakan sistem manajemen canggih untuk memantau semuanya, kualitas produk atau bahan bakunya ya. Jadi saya juga harap mereka berkolaborasi sih sama banyak-banyak dengan bisnis lain seperti kafe lokal, seperti saya bilang. Jadi saya mendukung perkembangan Happy Donuts dengan sangat berharap mereka terus berinovasi, menjaga kualitasnya, terus bertambah variannya, terus toppingnya, terus tetap komitmen yang kuat dan strategi yang tepat. Semangat. Mungkin itu saja ya video saya. Sebagai penutup, saya mengajak semua penonton, semua orang, semua masyarakat untuk terus mendukung UMKM seperti Happy Donuts. Keberhasilan mereka bukan hanya milik mereka, tetapi juga kontribusi kita sebagai konsumen yang mendukung UMKM lokal lainnya. Semoga Happy Donuts
terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi banyak pengusaha lainnya atau UMKM lainnya. Jadi terima kasih telah menonton video ini, dan maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Jangan lupa di like, subscribe,